ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuasaan yang sangat besar. Yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas. Punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa dan bahkan serta-merta. Dan ternyata dibiarkan ketika melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Maka yang saya bilang tadi, semua presiden akan mencontoh ini sebagai template. Maka menurut saya, bukan saja kita akan kembali ke sebelum reformasi 98, bahkan dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Harto dalam beberapa hal. Termasuk misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan kepada satu keluarga yang di-backup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat. Mulai dari putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan kelak kalau tidak dilawan sampai ke Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin Gubernur Jakarta yang dipilih presiden adalah keluarga itu juga. Dan aglomerasi, yaitu kawasan ekonomi, bisnis, dan industri yang menyatukan Jabodetabek, dipimpin oleh Dewan Pengelola Aglomerasi, yang ketuanya ex officio adalah wakil presiden, yang kalau ini tidak dilawan, keluarga itu juga. Maka menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Dengan segala resikonya sebagai warga negara, kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara, sikap saya sekali lagi tidak berubah. Saya bergeming. Ini istilah yang sering salah dipakai ya. Bergeming itu tidak bergerak. Tidak bergeming itu bergerak. Saya bergeming dengan mengatakan bahwa presiden telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan. Presiden yang melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang harus dihentikan. Itu lampu sorot pertama. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal. Ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Dan celakanya itu terjadi pada saat untuk pertama kali kita menggunakan teknologi yang sebelumnya belum pernah kita punya, yang disebut artificial intelligence, yang dengan sangat mudah memindai hasil menjadi data numerik ke dalam satu aplikasi yang dengan sangat segera bisa menyelesaikan perhitungan seluruh Indonesia 823.220 TPS semestinya. Yang terjadi kemudian sampai dengan hari ini kekacauan berlapis-lapis. Saya mau ceritakan satu hal yang sekarang ini sedang terjadi berjalan. Satu data yang sedang dikumpulkan yang sebentar lagi setelah selesai, saya yakin akan bisa digunakan oleh 01 maupun 03 ketika nanti mereka akhirnya mengajukan gugatan resmi mereka ke MK. Yang saya maksud adalah ada sekelompok warga negara Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan bukti, dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini
Saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kalau melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan, dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah dokter perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT, terus kemudian dia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama.